Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan 27 tips kesehatan yang berdasarkan fakta dan sangat bagus sekali dari ilmu pengetahuan teman-teman. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang poin 1 sampai nomor 8, nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kita akan mulai dari nomor 9 teman-teman. Dan nomor 9 Anda bisa lihat di layar adalah jangan masak daging Anda, bila Anda masak daging teman-teman ya, terlalu matang teman-teman, atau sampai gosong. Mengapa? Daging sangat bernutrisi teman-teman dan sangat menyehatkan, bagian dari diet kita, karena banyak sekali mengandung protein teman-teman ya, dan banyak nutrisi-nutrisi lain yang penting di dalam daging teman-teman. Tetapi akan terjadi masalah ketika daging itu sampai terlalu matang atau gosong teman-teman. Ini bisa menjadi komponen yang bisa membahayakan tubuh kita dan meningkatkan resiko kanker teman-teman. Jadi ketika Anda memasak daging jangan sampai terlalu matang atau gosong teman-teman semua. Oke, poin nomor 10 adalah hindari sinar yang terlalu terang sebelum tidur teman-teman. Ataupun ketika Anda sedang tidur, sebaiknya digelapkan ruangan yang Anda tidurkan di mana tempat Anda tidur teman-teman ya. Mengapa? Karena ketika Anda mendapatkan sinar yang terlalu terang sebelum tidur ya, ketika malam teman-teman ya, itu bisa mengganggu produksi yang namanya hormon melatonin. Saya pernah bahas di video sebelum-sebelumnya teman-teman, bahwa melatonin ini terproduksi di tubuh kita ketika kita sedang tidur. Tapi tidur seperti apa? Ketika ruangan tidur Anda gelap teman-teman. Baru produksi melatonin ini bisa lancar teman-teman, tidak mengalami gangguan. Nah, itu bilang ya, ada strateginya dengan menggunakan lampu yang remang-remang, atau kalau saran saya sih lebih bagus gelap teman-teman. Nah, kenapa nih saya lanjutkan lagi teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya ketahui dari beberapa pakar, bahwa ternyata melatonin itu membantu anti stres, anti radang. Jadi ketika Anda hari ini tidur dengan lampu terang dan itu berlangsung bertahun-tahun, nah biasanya akan terjadi problem teman-teman. Dalam jangka waktu lama itu mulai Anda merasakan yang namanya linusin sendi gitu kan, seperti RA. Jadi ini berpengaruh teman-teman. Jadi tubuh kita tuh setiap hari terjadi radang dan itu perlu di reset teman-teman, perlu dinormalkan kembali. Caranya gimana? Nah, tubuh kita sebenarnya udah punya caranya teman-teman, tapi lifestyle kita yang membuat tubuh kita tidak kembali normal teman-teman, atau tidak reset karena tidurnya terang gitu kan. Nah, ini udah menjadi fakta teman-teman ya, bahwa tidur tuh harus digelapkan teman-teman. Nomor 11, konsumsi vitamin D jika Anda tidak mau terlalu banyak kena sinar matahari. Nah, sinar matahari adalah sumber yang sangat bagus untuk vitamin D, dan banyak orang tidak mendapatkan sinar matahari. Faktanya sekitar 41,6% di populasi Amerika mengalami kekurangan vitamin D, teman-teman. Nah, bila Anda tidak bisa mendapatkan sinar matahari, Anda bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D. Nah, sebagai alternatif. Nah, manfaatnya apa vitamin D ini, teman-teman? Adalah memperbaiki komposisi tulang kita, teman-teman. Meningkatkan kekuatan, mengurangi simptom depresi. Jadi kita mengurangi gejala depresi. Jadi, bila Anda mengalami depresi, Anda kurang sinar matahari, teman-teman. Dan menghindari resiko kanker ya teman-teman ya. Dan vitamin D ini bisa membantu kita hidup lebih panjang teman-teman. Nah, nomor 12, makan banyak sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak sekali mengandung prebiotik dan serat teman-teman, vitamin-vitamin, mineral-mineral, dan banyak antioksidan dan banyak efek biologikal ya teman-teman ya, yang bermanfaat dari vitamin dan dari buah-buahan dan sayur-sayuran.
Nah, sebuah studi menunjukkan, studi-studi ya, banyak studi menunjukkan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan dapat hidup lebih panjang dan menghindari resiko sakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan berbagai macam penyakit lainnya, teman-teman. Nah, kemudian nomor 13, pastikan Anda mengkonsumsi protein yang cukup, teman-teman. Kenapa? Karena mengkonsumsi protein yang cukup sangat penting untuk kesehatan kita. Lebihnya, nutrisi ini sangat penting untuk penurunan berat badan. Mengambil konsumsi protein dapat memetabolisme signifikan dan dapat kita membuat perut kita tuh nggak terlalu lapar, teman-teman. Jadi kita secara otomatis akan meminta kalori lebih dikit, teman-teman. Seperti nasi segala macam ya, bila Anda cukup protein ya. Nah, mengurangi rasa lapar dan keinginan untuk ngemil tengah malam, teman-teman, bila Anda cukup proteinnya. Juga dengan konsumsi protein yang cukup, Anda bisa merendahkan gula darah dan tekanan darah, teman-teman. Oke, nomor 14, teman-teman. Lakukan olahraga kardio, teman-teman. Kardio itu adalah aerobik, teman-teman ya. Anda bisa berlari, Anda bisa main sepeda, pokoknya Anda bisa lakukan kardio ini, teman-teman ya. Yang sangat bagus sekali untuk kesehatan fisik dan mental Anda, teman-teman. Anda ingin berjalan cepat, Anda ingin berjalan santai, berlari, apapun itu, teman-teman, pilihannya, itu bisa membantu kesehatan fisik dan mental Anda. Dan sangat efektif ya untuk mengurangi lemak perut, teman-teman. Dan lemak, tipe lemak yang jadi di organ-organ itu bisa muncul lemak, teman-teman. Nah, itu bisa mengurangi dengan kardio ini, teman-teman. Jadi mengurangi lemak-lemak yang menyelimuti organ-organ kita. Kemudian mengurangi lemak perut dan akan membantu sekali ketika lemak perut itu hilang, teman-teman ya, membantu sekali metabolisme kesehatan kita. Kesehatan metabolisme kita ya, pencernaan kita dan segala macamnya. Nah, nomor 15, teman-teman, jangan merokok dan jangan lakukan narkoba. Nah, dan kalau Anda minum, teman-teman ya, dipikirkan secara benar-benar takarannya, teman-teman. Nah, jika Anda merokok atau menggunakan narkoba, harus di stop dulu, teman-teman. Nah, diet dan latihan itu bisa menunggu. Jadi stop, fokus dulu, hentikan rokok dan drugs, teman-teman. Nah, bila Anda mengkonsumsi alkohol, lakukan dengan takaran yang sedikit, teman-teman ya. Dan kalau mau, hilangkan, teman-teman, bila Anda memang konsumsi terlalu banyak, teman-teman. Karena memang yang terbaik itu adalah kita memasukkan segala sesuatu yang bagus untuk tubuh kita, teman-teman, bukan merusak tubuh kita. Oke, nomor 16, teman-teman. Kita lanjutkan sampai habis, teman-teman ya. Gunakan extra virgin olive oil, teman-teman, atau olive oil, teman-teman ya, minyak zaitun, teman-teman, yang extra virgin atau yang di sini sarankan extra virgin, teman-teman, yang memang murni, teman-teman. Kenapa? Karena olive oil itu, teman-teman, adalah salah satu yang paling menyehatkan. Itu terkandung lemak monosaturated yang sangat kuat, lemak monosaturated dan antioksidan yang sangat kuat untuk melawan radang, teman-teman. Jadi bila Anda merasakan radang-radang, Anda bisa mengkonsumsi minyak zaitun, teman-teman. Nah, extra virgin olive oil ini bermanfaat sekali untuk kesehatan jantung, dan orang-orang yang mengkonsumsi ini bisa rendah terkena serangan jantung dan stroke, teman-teman. Penting sekali ya, teman-teman ya. Kemudian nomor 17, meminimalkan konsumsi gula, teman-teman. Menambahkan gula pada sebuah masakan kita dalam modern diet ini, teman-teman, itu adalah hal yang sangat buruk, teman-teman. Dan ketika sangat banyak kita konsumsi, bisa merusak kesehatan tubuh kita, teman-teman, metabolisme tubuh kita.
Nah, tinggi akan gula yang kita konsumsi itu berkaitan dengan obesitas, diabetes tipe 2, sakit jantung, dan berbagai macam bentuk kanker, teman-teman. Gula ya, teman-teman ya. Nomor 18, jangan mengkonsumsi banyak karbohidrat olahan, teman-teman. Nah, tidak semua karbohidrat diciptakan seimbang, teman-teman. Karbohidrat olahan itu sudah diproses dan diambil seratnya, teman-teman. Dan mereka sangat rendah sekali nutrisi dan dapat mengancam kesehatan Anda ketika dikonsumsi berlebihan. Studi-studi menunjukkan bahwa karbohidrat olahan itu terkait sama makan yang terlalu banyak dan masalah metabolisme, teman-teman. Oke, nomor 19, teman-teman. Jangan takut saturated fat, teman-teman, atau fat saturated, teman-teman ya. Ini mungkin kita masih belum paham ya. Kita pelajari. Saturated fat menjadi kontroversial, teman-teman. Nah, walaupun saturated fat itu bisa meningkatkan kolesterol level kita, itu juga bisa meningkatkan HDL atau kolesterol baik, teman-teman, dan menurunkan kolesterol buruk, teman-teman, yang bisa merendahkan resiko kita sakit jantung. Nah, banyak studi baru ya, pada seratusan sampai ribuan orang yang mengaitkan antara saturated fat intake dan sakit jantung, teman. Jadi banyak yang bermanfaat nih, teman-teman, dari 100 sampai ribuan orang. Kemudian nomor 20, lift heavy things, teman-teman, atau angkat beban, teman-teman. Jadi mengangkat beban ini, teman-teman, latihan beban, atau bisa juga nggak melatih beban, teman-teman, tapi beban badan kita diangkat, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai alat bantu, kita dengan mengangkat badan kita juga yang kita saat ini ada, teman-teman, itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Jadi mengangkat beban adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menguatkan otot dan meningkatkan komposisi tubuh, teman-teman. Ingat, teman-teman, tubuh kita terdiri dari tulang, saraf, otot, itu harus ditekan, teman-teman, badan kita. Anda berjalan, Anda angkat beban, Anda push up, Anda sit up, itu bisa membantu menguatkan tubuh kita, muscle kita, teman-teman, otot-otot kita. Itu juga bisa meningkatkan kemajuan yang masif ya, teman-teman, yang sangat banyak pada metabolisme, kesehatan metabolisme kita. Termasuk memproduksi insulin, sensitivitas insulin, teman-teman. Di pankreas kita ada yang produksi insulin, itu bisa memperbaikinya, teman-teman, dengan olah gerak, teman-teman, dengan angkat beban ya. Selain kita bisa mengangkat beban, Anda juga bisa mengangkat badan Anda, teman-teman, latihan dengan berat badan Anda sendiri. Itu juga sangat efektif. Nomor 21, teman-teman, adalah menghindari artificial trans fat, teman-teman. Artificial ini sangat berbahaya, teman-teman, yang dibuat oleh secara manual ya, bisa menyebabkan inflamasi dan sakit jantung, teman-teman. Bisa menyebabkan radang dan sakit jantung. Sementara trans fat ini sangat di-ban, teman-teman, di Amerika dan di banyak negara lain. Tapi ternyata masih banyak di makanan-makanan yang tersedia, teman-teman. Nah, kemudian gunakan banyak herbal dan ramu-ramuan, teman-teman, atau jamu-jamuan, teman-teman, atau bumbu-bumbu dapur, teman-teman. Bumbu rempah-rempah, banyak gunakan herbal-herbal dan rempah-rempah, teman-teman. Karena rempah-rempah dan herbal ini sangat menyehatkan sekali, teman-teman. Contohnya, jahe dan kunyit itu memiliki anti radang dan antioksidan yang bagus, teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat dari rempah-rempah yang kita punya, teman-teman. Nah, berdasarkan kekuatan mereka, teman-teman, ya, dari manfaat dari mereka punya, Anda harus Anda harus mencoba banyak herbal atau banyak rempah-rempah sebanyak mungkin dalam diet Anda, teman-teman. Anda bisa mencari tahu lebih banyak ya tentang rempah-rempah ini ya, teman-teman ya.
Baik teman-teman semuanya, tampaknya kita potong dulu teman-teman videonya. Kita baru sampai nomor 22 teman-teman ya. Kita akan lanjutkan nanti nomor 23 sampai 27 pada video selanjutnya teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya teman-teman, biar YouTube ini makin berkembang teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sehat dan bahagia untuk kita semua.